Santri rehabilitasi. Kita maknai selanjutnya Quran surat Al-Anfal ayat 49. Idz yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun ghara haula'i dinihum wa may yatawakkal 'alallahi fa innahu azizun hakim. Ingatlah ketika orang-orang munafik dan juga orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya. Ya, hatinya harus sehat, walafiat, bersih, lembut. Ini ada penyakit. Ya kalau sakit hati nggak masalah. Sakit hati nggak masalah. Yang masalah itu kalau udah hati berpenyakit. Ini masalah nih. Ya, sakit hati bisa sembuh. Tapi kalau punya penyakit hati, ya mau nggak mau harus disembuhkan. Jauh diobati. Ya kalau sembuh total, kalau enggak, ya. Contoh penyakit hati nih, kan susah disembuhkan. Ketika kita dizolimi, dijahati oleh tetangga, ya kan? Dengan tetangga itu masih bisa bertetangga kan? Masih bisa senyum kan? Ya, dalam hati ngomong, gua tetap manis sama elo, tapi gua nggak bakal ngelupain kejadian itu. Nah ini nih, penyakit hati nih. Ya, jadi macet rayu mungkurati. Ya, ke orangnya manis tapi di belakang kita masih punya dendam. Nah, itu penyakit itu, bagian daripada penyakit hati. Kenapa nggak ridho ikhlas aja, kemarin disakiti udah gitu loh, tinggal bertawakal kepada Allah, pasrahkan. Ya Allah, saya pernah disakiti sama dia, jangan sampai kedua kalinya ya Allah, aku mohon perlindunganmu ya Allah. Udah biasa aja gitu loh, lupakan. Maaf ya kemarin aku udah nyakitin kamu. Oh iya tah, lupa ya. No kan? Kenapa lupa? Ya karena kita nggak mengingat. Coba kalau maaf ya kemarin saya udah nyakitin kamu, iya lo terlaluan. Nah, kenapa kok bisa ada ungkapan seperti itu? Karena engkau selalu mengingat yang jelek dah ini. Atau simpel, ya udah jangan dimasalahin, cuma yang udah ya udah. Asik kan? Nah, buang penyakit hatinya. Tapi di sini ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya, mereka itu berkata ya kepada orang-orang mukmin bahwa mereka orang-orang mukmin itu adalah ghoro haulai dinuhum, mereka ditipu oleh agamanya. Dikatakan barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka sungguhnya Allah Maha Perkasa lagi bijaksana, azizun hakim. Pemaknaan seperti ini. Secara sebabun nuzul ayat ini mengisahkan tentang perang Badar. Ya. Ketika 300 muslim itu berhadapan dengan 1000 Quraisy. Nah, orang Quraisy itu berkata ya kepada orang-orang yang beriman bahwa mereka itu orang-orang yang beriman, mereka itu orang-orang Islam, pengikut Muhammad itu orang yang ditipu oleh agamanya. Mereka pikir 300 melawan 1000 bisa menang. Padahal mau gua bantai mereka semua. Ya kan? Di antara 300 orang muslim, ternyata ada orang munafik dan orang yang berpenyakit hatinya. Mereka ciut nyalinya. Sehingga dia pindah barisan ke barisan Quraisy. Terhitung antara 70 orang para pengkhianat. Ya. Mereka juga berkata, iya mereka itu orang yang ditipu sama agamanya. Saya mau ikut ini aja lah, yang 1000, udah pasti menangnya, mereka pasti kalah. Ternyata dengan sisa ya 300 orang tersebut, sisanya berapa? Mereka bertawakal kepada Allah bahwa mereka melaksanakan tugas, melaksanakan perintah Allah. Pasti yang ngasih perintah yang menjamin. Kan begitu. Ya. Sehingga terjadi apa? Disamarkan penglihatan. Bahkan dikelabuhi oleh Allah penglihatan. Mereka orang-orang Quraisy melihat orang-orang mukmin itu 2 kali lipat jumlahnya mereka. Jadi mereka 1000 seolah-olah terlihat 2000 mereka itu. Ya. Orang-orang mukmin melihat bangsa Quraisy itu 2 kali lipat sedikitnya. Orang beriman 300, mereka cepoh pego 150. Cil. Yang ada pada pandangan orang yang beriman itu sedikit banget orang. Dan faktanya iya. Faktanya iya. Itu yang meninggal itu nggak lebih dari 20 orang. Perang Badar itu.
1000 lawan 300. Tang-ting-tang itu yang tewas itu nggak lebih dari 20 orang. Bahkan kali itu 13 orang cuman yang tewas itu. Udah main panah, main tombak itu padahal. Sisanya kemana? Bubar, lari semua. Ya. Pada akhirnya apa? Ghanimah, rampasan perang, dapat banyak. Nah, di sini nih. Sehingga dalam hal mereka berkata, wah ditipu oleh agamanya. Ini nih. Ini pelajaran tersendiri bagi kita, ya. Kenapa harus rutinan? Kenapa harus rajin kajian? Kan ya. Sampai kenapa orang Islam harus berhaji gitu kan? Itu bukan semata-mata kita ditipu oleh agama. Itu semata-mata bahwa kita ini diajarkan untuk taat dan patuh. Itu. Ya. Bagaimana wajibnya hukum menuntut ilmu itu sangat wajib. Ketimbang hukum sholat. Ya, wajibnya sholat tuh balik tuh. Cowok paling enggak 15 tahun, perempuan paling enggak 9 tahun, tapi menuntut ilmu semenjak ceprot udah diajarin. Ya kan, berhitung satu persatu, ya kan 1 tambah 1 atau nama bapak, nama emak kan begitu. Sudah diajarkan ilmu dari semenjak bayi. Tuh. Nangis diajarkan suruh diam ditimang kemana bawa keluar. Udah diajarkan pengetahuan. Dilihatin tuh bapak tuh kakek tuh rumah. Wah, biar senang biar nangisnya reda. Udah diajarkan terus dari SD. Ya, balita kan begitu. Baru balik diajarkan wajib sholat. Benar. Paham nggak? Wajib menuntut ilmu. Nah, termasuk cara bertawakal. Kita diperintahkan bertawakal kepada Allah, tapi tidak tahu cara bertawakalnya. Nah, ini kan konyol. Nah, cara untuk tahu caranya bertawakal dia tiada lain adalah dengan takliman seperti ini. Dan itu rutin. Ya. Rutin. Saya rutin setahun sekali muludan doang. Rutin kan ya bukan aja rutin itu mah. Musiman namanya. Bukan rutin, pengajian musiman, mulut doang. Nah, pemaknanya, para putra semuanya, tidak ada dalam agama itu tipu-tipu. Ya, semuanya adalah real, semuanya adalah untuk kebaikan manusia. Sedikit pun tidak ada bagi yang pemilik agama, gitu dong. Bagi Allah itu kebaikan buat Allahnya itu nggak ada. Ini mutlak untuk manusia dalam hal beragama. Sekalipun agama pertama kali turun kepada Nabi itu untuk kebaikan Nabi. Ya, yang nanti diajarkan kepada umat dan itu untuk kebaikan umat. Sebutlah untuk kebaikan manusia. Allah sebagai pemilik agama. Ya, itu nggak dapat apa-apa. Apa dengan semua manusia di alam dunia beragama lantas Allah naik pangkat gitu menjadi Allah terbesar gitu? Emang ada Allah lain? Kan nggak ada. Tetap Allah mah Allah. Apa hanya karena sealam dunia tidak ada yang beriman, tidak ada yang beragama, Allah turun pangkat? Wah, gua pensiun aja jadi Allahnya lah, nggak ada yang nurut ke gua, nggak ada yang beriman. Udah, gua mau jadi bidadari aja lah, nungguin orang yang masuk ke surga aja. Kan nggak ada dalil seperti itu. Ya, jadi urusan beragama tidaknya manusia, urusannya manusia. Butuh nggak selamat? Gitu loh. Maka silakan beragama kalau memang butuh. Dalam hal pemaknaan, para putra semuanya, sampai akhirnya pemaknaan yang bisa kita maknai diantaranya yaitu tentang hal bertawakal itu sendiri, yaitu innil hukmu illa lillah. Alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalul mutawakkilun. Keputusan menetapkan sesuatu hanyalah hak Allah. Kepadanya lah aku bertawakal dan hendaklah kepadanya saja orang-orang yang bertawakal mentawakalkan diri. Pemaknanya dalam hal menetapkan suatu keputusan. Ketika kita menginginkan sesuatu, maka sesuatu tersebut apakah baik ataukah tidak untuk kita, nah kita kan tidak tahu. Ya, contoh kita pengen Fortuner, namanya begitu, Fortuner ya bukan Fortune. Kalau Fortune minyak goreng. Nah, kita pengen Fortuner itu baik nggak buat kita?
Oh baik dong. Iya kan? Bensinnya sekali ngepul, cret 1 juta. Ya. Pajak tahunannya 10 juta. Baik nggak buatmu? Nggak baik kan? Ya udah calia aja kan? Iya. Ya pajak tahunnya 10 juta. Sekali ngisi bensin, biosolar, ya taruhlah itu kan, chat 1 juta. Full. 500 lah paling nggak buat penambahan. Nah itu baik nggak? Kalau baik silahkan. Kalau enggak jangan macam-macam. Nah itu. Jadi sebelum kita bertawakal kepada Allah, kita juga harus menjadi pribadi yang bertawakal dulu gitu loh. Ya harus merasa cukup dulu. Wah kiranya cukupnya saya Terios aja deh. Ya udah yang biasa aja lah, kelas petralin saya udah cukup lah. Nggak perlu pertama, nggak perlu yang mewah-mewah. Udah CC 1.500 pun udah cukup. Nggak perlu 2.000 ke atas CC-nya. Nah ini Anda belajar merasa cukup di situ. Nanti dikondisikan. Nah itu bagian daripada bertawakal. Yang selanjutnya ya bertawakal kepada Allah. Tuh. Keputusannya tuh kapan? Ya kan? Mungkin sekarang pengennya. Ya kan? Tapi Allah menghendaki yang terbaik untukmu kapan nanti punya mobilnya. Ya, sementara Allah menunggu engkau punya garasi dulu. Rumah masih ngontrak, punya mobil. Bikin bingung yang punya kontrakan. Iya. Jadi PRT bingung. Ini ngontrak orang bisa nyicil mobil. Hebat banget bisa beli mobil, tapi ngontrak rumahnya sepetak. Nah, ini nih. Allah akan memberimu mobil, tapi dengan catatan punya garasi dulu. Untuk punya garasi harus punya rumah. Maksudnya tempat tinggal layak dulu, baru pantas punya mobil. Maksudnya begitu. Dalam hal pemaknaan, kepala putra semuanya, keputusan menetapkan sesuatu itu mutlak adalah haknya Allah. Selain kita menginginkan sesuatu baik atau buruknya kita tidak tahu, maka cukup Allah sajalah yang nanti akan mengatur kita dalam hal urusan. Dalam hal pemaknaan tersebut bisa kita maknai kepala putra semuanya, yaitu perihal hasil dari atau buah dari bertawakal yang terbaik itu apa. Bisa dimaknai di Quran surat Hud ayat 88. Santri rehabilitasi.